Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan teman-teman semua untuk kita sama-sama luruskan niat kita hadir di ruang Google Meet ini, belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya harap kepada seluruh peserta untuk tidak menyalakan mikrofonnya selama kajian kita berlangsung agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada guru kita, yaitu Ustadz Nur Salim LC, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz saya persilahkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi setelah satu pekan kita libur dengan keadaan yang ada. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan kajian kita yang sangat penting sekali. Jadi teman-teman yang sudah bergabung diharap untuk bergabung sampai akhir karena pembahasannya pada malam hari ini itu sangat penting sekali. Banyak permasalahan penting yang akan kita bahas, yang akan kita kaji. Jadinya teman-teman diharapkan untuk stay, untuk tetap tidak keluar sebelum kajian kita selesai. Jadi karena banyak sekali permasalahan-permasalahan penting yang akan kita bahas, masalah-masalah tentang bermakmum, masalah-masalah tentang bagaimana seorang itu menjadi imam, maka tidak seyogianya seseorang dari kita keluar sebelum pelajaran selesai. Kemudian teman-teman yang hadir di sini kemudian dikabarin teman-teman yang lain yang belum hadir bahwasanya kajian kita akan dimulai. Kajian kita sudah mulai. Jadi teman-teman yang belum hadir dikabari, dikasih tahu bahwasanya kajian kita dimulai, begitu. Jadi kita akan melanjutkan penjelasan kita bahwasanya kita sudah sampai ke sholat jamaah. Nah, sholat jamaah terlebih dahulu kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, rezeki kita berupa keikhlasan di dalam setiap amal perbuatan baik kita. Ya. Kita akan melanjutkan. Jadi penjelasan kemarin kita itu sudah menginjak kepada sholat jamaah. Kita katakan bahwasanya seorang laki-laki itu lebih utama ketika dia itu sholat di masjid berjamaah daripada dia di rumah. Kita sebutkan pahalanya orang jamaah itu jauh daripada pahalanya orang yang sholat munfarid. Hal ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Jadi salat jamaah itu lebih utama dari segi derajat dari orang yang salat sendirian berapa?
27 derajat. Begitu. Kemudian bagaimana dikatakan jamaah itu kan fardu kifayah kita sebutkan kemarin. Bagaimana dikatakan dia itu sudah terrealisasikan, artinya sudah gugur kewajiban bagi yang lain apabila di suatu daerah itu sudah didirikan jamaah. Maka ini tergantung daerahnya. Kalau daerah itu besar, kampungnya besar, maka tidak cukup dengan satu jamaah, ya kan? Tidak cukup dengan satu jamaah, melainkan harus lebih dari satu jamaah agar dikatakan bahwasanya yang lain itu telah gugur kewajibannya. Begitu. Tapi kalau daerahnya kecil, kampungnya kecil, misalkan sangat kecil, maka cukup satu jamaah untuk menggugurkan kewajiban bagi orang lain mendirikan sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu harus di tempat yang sekira itu bisa terlihat syiarnya, ya kan? Bisa terlihat syiarnya, syiar Islam. Jamaah itu syiar Islam. Maka kalau tempatnya kecil cukup satu, maka dicukupkan. Tetapi kalau tempatnya besar, itu tidak cukup satu tempat saja, melainkan harus ta'addud, harus lebih. Begitu. Kemudian akan kita sampaikan di sini, kalau orang yang sholat jamaah, bagaimana dia itu dikatakan bisa mendapati imam? Artinya apa? Dia itu masih mendapati imam, masih mendapati jamaah. Dia dikatakan apa? Masih mendapati jamaah. Jika orang ini dia itu mendapati imam sebelum dia salam pada duduk terakhir, yaitu salam pertama duduk terakhir, yaitu pada duduk tasyahud akhir sebelum imam salam, yaitu salam pertama yang kita bahas, maka ketika itu dia itu dikatakan masih mendapati jamaah. Masih mendapati jamaah. Jadi patokannya bagaimana? Kalau imam belum salam, yaitu salam pertama, maka ketika makmum ini masih mendapati imam, walaupun ketika itu makmum ini belum duduk bersama imam, tetapi sudah takbiratul ihram, kemudian imam salam, setelah itu, setelah takbiratul ihramnya makmum, setelah makmum mengatakan Allahu Akbar, ini berarti makmum masbuk yang terlambat, maka dia dikatakan masih mendapati jamaah. Masih mendapati apa? Jamaah. Begitu. Berbeda halnya kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, maka ini dilihat. Apakah dia dikatakan ini mendapati jamaah sholat Jumat atau tidak? Kalau dia mendapati imam pada satu rakaat, yaitu satu rakaat kedua, maka dia dikatakan masih mendapati jamaah sholat Jumat. Tetapi kalau dia itu mendapati imam kurang dari satu rakaat, artinya misalkan imam setelah ruko, di sujud, di rakaat kedua, jadi dia datang terlambat, dia mendapati imam di sujud rakaat kedua, maka kan ini kurang dari satu rakaat. Kalau seperti itu, maka dia ini apa yang dia lakukan? Dia mengikuti imam sampai salam, kemudian setelah imam salam dia mengganti 4 rakaat. Dia mengganti berapa? 4 rakaat sholat zuhur. Artinya melanjutkan, tetapi melanjutkannya sebagai sholat zuhur. 4 rakaat, melanjutkannya 4 rakaat. Tetapi ketika tadi dia masuk sholat, dia niatnya sholat Jumat, tidak niat sholat zuhur. Mendapati imam di sujud rakaat kedua, maka dia apa yang dia lakukan? Maka dia ini takbir, kemudian sujud bersama imam. Setelah imam salam dia menambah 4 rakaat. Kenapa? Karena dia mendapati imam kurang dari 1 rakaat. Artinya imam masih kurang dari 1 rakaat. Jadi batasannya 1 rakaat. Mendapati 1 rakaat apa tidak? Kalau mendapati 1 rakaat, maka dia mendapati jamaah sholat Jumat. Begitu. Artinya nanti ketika imamnya salam, maka dia menambah 1 rakaat saja, yaitu normal. Begitu.
Seperti itu. Kemudian di antara adab orang datang di sholat jamaah, ini sekarang saya menyebutkan adab sebelum kita melanjutkan perkataan musonif tentang niat. Jadi pembahasan kali ini banyak yang sangat penting sekali. Sebelum itu, saya akan mengedepankan pembahasan ini, yaitu tentang bagaimana seseorang itu mendatangi, hendaknya ketika mendatangi sholat jamaah. Walaupun seseorang terlambat, hendaknya dia mendatangi jamaah dalam keadaan khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak berlari, melainkan dia berjalan dengan tenang, dengan khusyuk. Itu adalah adab ketika orang datang ke jamaah. Walaupun dia ini posisinya terlambat, walaupun. Terlebih lagi kalau tidak terlambat. Jadi jalannya normal, tidak berjalan cepat, artinya sekira dia itu yuharwil, yaitu berlari, tidak seperti itu, tetapi jalannya itu dengan penuh kekhusyukan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah, famshu ila shalah, wa alaikumus sakinatu wal waqar, wa la tusri'u, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Jadi ketika kalian itu mendengarkan iqamah, yaitu Allahu Akbar, sebelum orang itu sholat, kan ada iqamah, maka kalian berjalanlah ke tempat sholat, ke tempat jamaah. Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Dan hendaknya kalian itu sakinatu wal waqar. Artinya apa? Hendaklah kalian itu datang ke sholat jamaah dengan khusyuk, dengan tenang, tidak berlari. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, maka sholat bersama imam. Kalau seandainya mendapati imam di sholat maghrib 3 rakaat, ya nggak apa-apa 3 rakaat. Wa ma fatakum, andaikan mendapati imam di rakaat terakhir, ya nggak apa-apa, fa'atimmu, maka sempurnakanlah setelah kalian salam. Artinya ketika mendapati imam di rakaat ketiga, artinya dia mendapati 1 rakaat bersama imam, maka dia ini sholat saja bersama imam. Kemudian setelah selesai sholatnya bersama imam, setelah imamnya assalamualaikum, maka dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, yaitu 2 rakaat. Karena dalam kasus kita ini sholat maghrib. Begitu. Dalam contoh kita adalah sholat maghrib. Maka cukup diketahui, orang datang ke jamaah tidak tergesa-gesa, tidak berlari, akan tetapi dia itu memperhatikan bagaimana dia itu khusyuk ketika berjalan, bagaimana dia tenang ketika berjalan. Begitu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang niat sekarang. Musannif rahimahullah, beliau mengatakan, wajibu, ini wajib alal makmumi ayyan yal ihtimam. Jadi makmum itu wajib niat untuk bermakmum. Artinya untuk bermakmum apa? Saya niat sebagai makmum. Itu artinya. Niat bermakmum itu wajib bagi seorang makmum. Karena posisi dia itu mengikuti seorang imam. Maka dia itu harus berniat menjadi seorang makmum. Jadi niat menjadi seorang makmum, bagi makmum ini hukumnya wajib. Niat menjadi seorang makmum. Artinya niat menjadi seorang makmum itu apa? Niat mengikuti imam. Niat mengikuti imam ini adalah wajib bagi seorang makmum. Kenapa wajib? Karena dia itu mengikuti imam dalam sholatnya. Maka wajib berniat. Karena dia tidak sholat sendiri sekarang. Tetapi dia mengkaitkan sholatnya dengan sholat orang lain. Dia mengkaitkan sholatnya dengan sholat imamnya. Oleh karena itu, dia wajib untuk berniat ketika sholat menjadi makmum. Berniat apa? Menjadi makmum. Berniat apa? Mengikuti imam. Jadi, seperti dia mengatakan, usolli fardhul maghribi makmuman. Saya berniat sholat maghrib, sholat fardu maghrib sebagai makmum. Sebagai makmum. Begitu. Kemudian, kapankah niat ini?
Kapan dia boleh niat menjadi makmum? Boleh tentunya ketika takbiratul ihram jelas boleh. Boleh. Tetapi tidak wajib. Tidak wajib ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Karena yang wajib ketika takbiratul ihram itu adalah niat untuk sholat maghrib misalkan. Niat untuk sholat wajib maghrib. Seperti mengatakan usolli fardhul maghrib. Sedangkan niat menjadi makmum itu tidak wajib ketika takbiratul ihram. Tetapi yang jelas harusnya ada niat itu sebelum dua hal. Apa itu? Qablal mutaba'ah wa tulil intidhar. Jadi sebelum dua hal ini dia harus sudah niat menjadi makmum. Apa itu qablal mutaba'ah wa tulil intidhar? Jadi dia berniat menjadi makmum itu sebelum dua hal, yaitu sebelum mengikuti imam pada gerakannya. Misalkan imam ruku, dia ikut ruku sebelum itu, dan sebelum menunggu lama. Kalau dua hal ini sudah terkumpul, yaitu dia sudah menunggu imam lama, kemudian mengikuti imam, tapi belum berniat menjadi makmum, maka batal sholatnya makmum. Saya ulangi, kalau dia sudah menunggu lama, menunggu imam lama, artinya dia sudah masuk sholat, sudah berdiri sama imam, dia sudah berdiri di belakang imam, menunggu lama, kemudian imam ruku dan dia mengikuti imam untuk ruku. Artinya di sini apa? Yaitu dia sudah menunggu lama dan mengikuti imam. Kalau dia belum berniat dan sudah terjadi dua hal ini, yaitu menunggu lama dan mengikuti imam, maka kalau sudah terjadi dua hal ini dan dia belum berniat menjadi seorang makmum, maka batal sholatnya. Kita contohkan. Ada makmum masuk kepada sholat. Dia sudah Allahu Akbar, belum berniat menjadi imam. Imam membaca Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Imam membaca surat, dia membaca Al-Fatihah misalkan. Dia belum berniat menjadi makmum. Artinya di sini sudah terjadi apa? Tulul intidhar. Sudah terjadi apa? Lamanya menunggu, ya kan? Kemudian imam ruku. Imam ruku. Kalau makmum ini belum berniat menjadi makmum, kemudian ikut ruku, artinya sudah mengikuti imam. Dan tadi sudah menunggu lama, kemudian mengikuti imam, belum berniat menjadi imam, belum berniat menjadi makmum, maka batal sholatnya makmum. Apa hukumnya? Batal sholatnya makmum. Kalau seandainya tidak terjadi dua hal ini, maka tidak batal. Artinya apa? Misalkan dia itu menunggu lama, baca Fatihah, baca surat, imam ruku, dia tidak ikut ruku. Maka tidak batal sholatnya makmum. Maka tidak batal sholatnya makmum. Dia tidak ikut ruku. Atau dia mengikuti imam, tetapi belum menunggu waktu yang lama. Seperti dia ini terlambat. Artinya makmum masbuk. Imam sudah di akhir surat, kemudian dia masuk sholat. Dia belum berniat menjadi makmum. Kemudian imam rukuk, dia ikut rukuk. Artinya tidak terjadi menunggu waktu yang lama. Tidak terjadi apa? Menunggu waktu yang lama. Kalau imam rukuk, dia langsung rukuk dan belum berniat menjadi makmum, maka di sini meskipun sudah mengikuti imam dan belum berniat menjadi makmum, maka di sini masih sah sholatnya makmum. Masih sah sholatnya makmum. Maka syarat menjadi makmum itu harus berniat menjadi makmum, tidak boleh mengikuti imam kecuali dia itu sudah berniat menjadi makmum, begitu. Dengan catatan-catatan yang telah kita sebutkan. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Berarti makmum itu wajib berniat menjadi makmum. Saya sebagai makmum, begitu. Sekarang permasalahan kedua. Tidak wajib seorang makmum itu berniat
dan menentukan imamnya siapa itu tidak wajib. Artinya apa? Artinya itu dia itu boleh langsung bermakmum pada yang ada di depan dia tanpa dia tentukan siapa si fulan ini. Siapa yang dia di depan saya. Jadi boleh, jadi cukup. Misalkan ada orang datang, kemudian imam sudah berdiri. Dia nggak tahu siapa imamnya, dia langsung sholat. Artinya apa? Dia langsung saya bermakmum pada orang di depan saya, yang hadir ini. Maka sudah sah. Tidak menjadi syarat, dia itu menentukan siapa imamnya. Jadi tidak menjadi syarat dalam niat dia, saya bermakmum kepada si fulan, namanya si fulan. Tidak menjadi syarat. Jadi walaupun dia itu mencukupkan dengan mengikuti kepada atau bermakmum kepada orang yang ada di depan dia, ini sudah sah. Walaupun dia tidak tahu siapa yang di depan dia. Artinya tidak tahu namanya. Apakah ini Bakar, apakah ini Zaid, dia tidak tahu. Akan tetapi dia hanya bermakmum kepada yang di depan dia. Ini, depan saya makmum. Artinya tidak menjadi syarat, dia itu harus ditentukan siapa imamnya. Oke. Kemudian, berarti tidak menjadi syarat kan? Berarti cukup ketika dia bermakmum kepada orang yang di depan dia. Saya bermakmum pada orang ini. Walaupun tidak tahu siapa ini. Tidak tahu namanya. Apa Bakar atau Umar atau Zaid. Tidak tahu. Akan tetapi dia bermakmum kepada orang yang di depan sini. Yang hadir ini. Maka sah. Maka sah. Ini permasalahan pertama. Kemudian kedua. Kalau seandainya dia tentukan, dari belakang sudah dia tentukan, saya bermakmum kepada Zaid. Dari belakang dia sudah mengatakan, di dalam niatnya ketika makmum, saya bermakmum pada Zaid. Kemudian salah, ternyata bukan Zaid. Ternyata bukan Zaid. Maka ini dilihat pada niatnya tadi. Tadi dia sudah menentukan nama. Saya bermakmum pada Zaid. Kalau ini Zaid ya sudah nggak ada masalah. Ya kan? Kalau seandainya imamnya ini bukan Zaid, Bakar. Maka apakah sah sholatnya? Maka dilihat tadi niatnya. Apakah di niatnya itu ada isyarahnya? Apa enggak? Kalau ada isyarahnya, artinya dia mengatakan, saya bermakmum kepada Zaid ini. Yaitu yang di depan saya. Saya bermakmum kepada Zaid ini. Ada isyarahnya. Saya bermakmum kepada Zaid ini. Kemudian salah, ternyata Bakar yang menjadi imam, maka ini sah. Kenapa? Karena dia sudah memberikan isyarah seperti dia mengatakan apa? Zaid ini. Zaid ini, ada kata ininya. Ini orang ini. Zaid orang ini. Maka ini sah, walaupun salah nama. Walaupun dia ngiranya tadi Zaid, ternyata tapi dia mengatakan Zaid ini. Tapi kalau tanpa itu ya tidak sah. Meskipun seandainya dia mengatakan saya bermakmum pada Zaid, dia tidak mengatakan Zaid ini. Ternyata Bakar, ya tidak sah kalau begitu. Itu tidak sah. Masih. Permasalahan tentang makmum sudah selesai. Musannif mengatakan dunal imam. Apa? Dunal imam. Kita mengatakan bahwasanya seorang makmum itu wajib menjadi makmum dengan catatan yang kita sebutkan kapan niatnya. Ya kan? Niat menjadi makmum itu kapan dengan catatan yang telah kita sebutkan. Kemudian imam. Apakah wajib menjadi imam? Kata musannif, tidak wajib. Artinya apa? Walaupun seorang imam dia berdiri, dia berniat sholat biasa, munfarid, sholat sendiri. Kemudian ada orang yang mengikutinya di belakangnya, menjadi makmum dari dia. Apakah sah sholatnya? Mereka semua sah. Sholatnya sah. Sholatnya imam sah, sholatnya makmum juga sah. Kenapa? Karena imam itu pada dasarnya tidak disyaratkan untuk menjadi imam. Tidak disyaratkan. Makanya musannif mengatakan dunal imam. Artinya apa? Imam itu tidak disyaratkan menjadi imam.
tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Walaupun dia tidak berniat menjadi imam, dia berniat sholat biasa, sholat munfarid. Artinya sholat nggak niat menjadi imam. Tidak berniat menjadi imam. Kemudian ada orang yang di belakang mengikutinya. Kemudian imamnya ini tetap tidak berniat menjadi imam. Apakah sah sholatnya semuanya? Sah. Yang penting makmum tadi dia berniat menjadi makmum. Itu. Jadi imam itu tidak wajib untuk keabsahan jamaah ini agar dia itu berniat menjadi imam. Tidak wajib untuk keabsahan. Artinya apa? Walaupun dia tidak berniat menjadi imam, dan dia mengimami sholat jamaah, misalkan, dia mengimami sholat jamaah, tidak berniat menjadi imam, maka sah jamaahnya. Tetapi tentunya imam ini tidak memperoleh fadilah jamaah. Ya kan? Tentunya imam ini tidak memperoleh fadilah keutamaan jamaah. Kenapa? Karena dia tidak berniat menjadi seorang imam. Gitu. Maka berniat menjadi seorang imam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi hukumnya sunnah. Berniat menjadi imam itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib, kecuali di sholat Jumat, di sholat mu'adah, dan di sholat jamak karena jamak takdim karena hujan. Maka kalau orang yang memakmumi di sholat jamaah misalkan, maka wajib dia itu berniat menjadi imam. Wajib. Tidak boleh dia itu ketika takbiratul ihram tidak berniat menjadi imam. Dia wajib berniat menjadi imam. Pada sholat Jumat. Pada sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu adalah sholat yang diulang. Artinya apa? Dia itu sudah sholat, kemudian sholat lagi. Secara berjamaah. Tadi sudah sholat. Baik dia tadi sholat sendiri atau sholat jamaah. Boleh dia itu untuk sholat lagi. Itu hukumnya sunnah. Lebih utama. Misalkan tadi sudah sholat. Kemudian ada orang ngajak dia jamaah. Jamaah. Loh tadi saya sudah sholat. Ya nggak apa-apa sholat lagi. Ini namanya sholat mu'adah. Itu hukumnya bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ketika itu dikisahkan bahwasanya ada dua orang laki-laki, dia itu dari safar, dari bepergian. Kemudian dia datang ke masjid. Orang-orang itu pada sholat jamaah, tapi dia tidak sholat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua laki-laki ini, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kita? Iya kan? Rasulullah kan bertanya, karena melihat kedua laki-laki ini datang ke masjid tetapi tidak sholat bersama jamaah. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang mencegah untuk sholat bersama kita? Kemudian mereka berdua mengatakan, sholaina fi rihalina. Kita ini sudah sholat ketika kita safar. Jadi sebelum datang ke masjid, kita sudah sholat ya Rasulullah. Kemudian lihat apa yang dikatakan Rasulullah. Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjidah jamaah, thumma ataituma masjidah jamaah, fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuman nafilah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi jika kalian berdua ini sudah sholat jamaah, jika kalian berdua ini sudah sholat, kemudian kalian pergi ke dalam masjid, menemui di masjid itu ada orang yang lagi jamaah, maka sudah sholatlah bersama mereka lagi, ulangi lagi. Artinya kedua kali. Innaha lakuman nafilah. Karena sesungguhnya sholat yang kedua ini, yaitu sholat mu'adah, ini adalah hukumnya sunnah bagi kalian berdua. Itu lebih bagus. Begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian kita katakan, orang yang menjadi imam di sholat mu'adah ini, dan orang yang menjadi imam di sholat Jumat, ini wajib berniat menjadi imam.
Ketika takbiratul ihram wajib berniat menjadi imam. Begitu. Maka tidak cukup dia itu tidak sah. Dia itu sholat tidak berniat menjadi imam di kedua tempat ini. Di tempat yaitu di sholat Jumat dan sholat mu'adah, kemudian kita sebutkan majmu'ah lil mathar, yaitu jamak takdim karena hujan. Begitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya akan sebelum kita beranjak ke selanjutnya, orang itu menjadi imam, seorang itu menjadi imam hendaknya untuk memperhatikan makmumnya. Artinya apa? Keadaan makmumnya. Artinya apa? Tidak memperpanjang surat yang dia baca. Tidak membaca misalkan Al-Baqarah dihabiskan. Panjang sekali. Sholat menghabiskan Al-Baqarah. Tidak. Itu sangat panjang sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza amma ahadukum falyukhaffif. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Fa inna fihi mustaghir wal kabir wa wad-dha'if wa dzal hajah. Fa inna fihi mustaghira wal kabira wad-dha'if wa dzal hajah." Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian itu menjadi seorang imam, maka falyukhaffif, maka hendaklah kalian itu untuk memperingan. Rasulullah dalam hadis lain memperingan itu maksudnya apa? Yaitu memperhatikan makmumnya, jangan memperpanjang surat. Rasulullah mencontohkan surat yang pendek itu seperti seperti Al-A'la. Seperti surat Al-A'la dan sebagainya yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi surat Al-A'la dan lain sebagainya. Walaili idza yaghsha, seperti itu juga. Maka tidak membaca surat yang panjang. Tidak membaca surat yang sangat panjang. Dia harus tahu karena apa? Fa inna fihi mustaghir. Karena di dalam jamaah kalian itu ada anak kecil, ada orang yang tua, ada orang yang lemah, maka diperhatikan. Maka jangan kalian sholat sesuka hatinya, itu. Gitu. Artinya ini sebagai adab seorang seorang menjadi imam itu bagaimana. Kemudian kita akan sebutkan. Selanjutnya musannif menyebutkan wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi wal balighu bil murahid. Ini sekarang siapa yang boleh bermakmum kepada siapa? Lihat, siapa yang boleh bermakmum kepada siapa? Nah, ini sekarang membahas ini. Musannif membahas ini. Lihat, apa yang dikatakan musannif. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi. Orang yang merdeka, artinya bukan budak. Dia itu boleh bermakmum kepada budak. Artinya budak yang menjadi imam itu boleh. Hamba sahaya menjadi imam itu boleh. Jadi pada zaman dahulu hamba sahaya ini banyak. Ini statusnya dia tidak merdeka. Misalkan dia itu dulu tawanan perang, kemudian dia itu menjadi budak. Ini namanya budak, bukan orang merdeka. Ini ada hukum-hukumnya di dalam Islam. Maka orang ini, budak ini boleh menjadi imam bagi orang yang merdeka, boleh. Wal balighu bil murahid, boleh juga orang yang balik, orang yang sudah balik bermakmum kepada murahid. Murahid itu siapa? Anak yang sudah mumayyiz, yang mendekati balik. Itu namanya murahid. Jadi boleh anak yang belum balik menjadi imam bagi anak yang sudah balik, itu boleh. Itu boleh, hukumnya itu boleh. Asalkan anak tersebut yang menjadi imam itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Jadi anaknya sudah mumayyiz. Dengan catatan-catatan yang kita sebutkan, mumayyiz itu siapa? Ya. Jadi bukan anak-anak, misalkan umur 5 tahun menjadi imam, tidak bisa. Belum mumayyiz itu. Begitu. Maka anak yang sudah mumayyiz, yang dia itu mendekati balik,
Artinya anak yang sudah mumayyiz maka boleh menjadi imam. Sedangkan anak kecil yang belum mumayyiz, dia itu belum mumayyiz, ketika ditanya saja belum paham. Umurnya belum 7 tahun dan belum genap 7 tahun Qamariyah, kemudian dia itu ditanya perkara-perkara yang mudah, dia tidak bisa. Ini namanya belum mumayyiz. Orang yang seperti ini, anak yang seperti ini tidak bisa dijadikan imam. Bahkan anak seperti ini tidak bisa dia sholat. Artinya apa? Dia belum mumayyiz. Bagaimana sholat? Tidak boleh melakukan gambaran orang sholat. Jadi makanya kalau mengajarkan anak yang dia itu belum mumayyiz, tidak disuruh dia praktek sholat. Ayo praktek sholat. Dia itu belum mumayyiz. Bagaimana sholat? Sholat itu sah kepada orang yang mumayyiz, anak yang mumayyiz. Yaitu umurnya 7 tahun, genap 7 tahun kemarin. Dan dia itu sudah memahami, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, bisa mencerna. Seperti ditanya, dalam setahun Ramadan itu datang berapa kali? 1 kali. Itu bulan Ramadan. Berarti ini sudah mumayyiz. Dia menjawabnya karena faham, bukan karena hafal. Ini namanya mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, tidak dikatakan dia sholat. Sholatlah. Bagaimana sholatlah? Belum mumayyiz dia. Suruh melihat saja. Kalau mau mengajarkan doa, mengajarkan doa. Kalau mau memperlihatkan orang ruku, ya lihat itu orang ruku. Itu orang sujud, seperti itu. Tidak dikatakan kamu sholatlah, melakukan gambaran orang sholat. Tidak. Dia belum mumayyiz. Begitu. Kemudian, wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tapi sebelum ini, ya kita lanjutkan dulu. Nanti akan kita sebutkan. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah laki-laki itu bermakmum kepada perempuan. Artinya apa? Imamnya perempuan, kemudian makmumnya laki-laki. Tidak sah ini. Ini tidak sah. Jadi laki-lakinya sholatnya gak sah. Ketika dia bermakmum kepada seorang perempuan. Gak bisa. Atau laki-laki bermakmum kepada khunsa muskil. Jadi khunsa muskil itu, ini khunsa yang memiliki 2 alat kelamin, yang belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang dominan itu laki-laki apa perempuan, belum jelas. Maka ini tidak sah. Jadi laki-laki itu tidak sah dia bermakmum kepada perempuan, juga tidak sah bermakmum dengan khunsa. Khunsa itu siapa? Yang memiliki 2 alat kelamin. Begitu. Seperti itu. Kenapa? Ya iya. Karena kalau seandainya dia bermakmum kepada khunsa, kan boleh jadi khunsa muskil ini dia itu perempuan. Maka tidak sah. Maka ada kemungkinan dia perempuan. Makanya tidak sah. Begitu. Jadi laki-laki itu hanya sah dia itu ketika bermakmum dengan laki-laki. Di depannya laki-laki. Maka tidak sah dia bermakmum kepada perempuan. Tidak sah. Kemudian disebutkan oleh musannif, wala qari'in bi ummi. Tidak sah orang yang bisa membaca Al-Fatihah, yaitu dia bagus bacaan Al-Fatihahnya. Karena dalam sholat Al-Fatihah wajib. Dia bagus bacaan Al-Fatihahnya. Tidak sah dia itu bermakmum kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Artinya apa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Ummi, istilahnya ummi. Artinya apa? Dia itu tidak bisa membaca satu huruf misalkan dalam Al-Fatihah. Yaitu dia itu menghilangkan huruf. Atau dia itu menghilangkan syaddah. Artinya tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Ini namanya ummi. Jadi yang dimaksud ummi di sini adalah bukan tidak membaca dan tidak menulis, bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukan. Tetapi yang dimaksud ummi di sini adalah seseorang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya sekira dia itu menghilangkan huruf dalam Al-Fatihah atau dia tidak atau menghilangkan tasdid, artinya tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Maka tidak sah seorang yang bacaan sempurna Al-Fatihahnya bermakmum pada orang ini, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Ini.
Maka yang dimaksud ummi itu siapa tadi? Yaitu orang yang dia itu yukhilu biharfin atau tashdidatin minal fatihah. Artinya apa? Dia itu misalkan tidak bisa huruf tertentu dalam Fatihah. Atau dia menghilangkan. Atau dia itu tidak bisa tadi tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya sekira dia menghilangkan huruf atau menghilangkan syaddah di dalam Al-Fatihah. Begitu. Tasydid, dia tidak baca tasydid. Begitu. Maka nggak sah. Tidak sah orang yang bacaan bagus Al-Fatihah secara sempurna bermakmum pada orang ini tidak sah hukumnya. Hukumnya tidak sah. Dia bermakmum pada dia tidak sah. Kemudian selanjutnya sebelum kita membahas, kalau seandainya ada orang yang hafal Al-Quran dan orang yang paham fikih, mana yang didahulukan untuk menjadi seorang imam? Ini ada orang yang paham fikih. Artinya ini kan kajian fikih. Dia paham fikih. Permasalahan sholat itu dia paham. Kemudian ada orang yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak paham fikih, tidak terlalu paham fikih. Tapi dia hafal Al-Quran misalkan. Lebih hafal, hafalannya lebih banyak dari dia, misalkan. Tidak harus hafal semuanya, hafalannya lebih banyak dari orang yang paham fikih ini. Maka, mana yang didahulukan menjadi seorang imam, misalkan keduanya lagi safar, lagi bepergian. Ya kan? Kemudian siapa yang menjadi imam di sini? Apakah orang yang paham fikih ini dalam permasalahan sholat, atau dia yang hafalannya lebih banyak ini dalam Al-Quran? Maka yang menjadi imam ini adalah orang yang paham fikih. Orang yang paham fikih. Kenapa seperti itu? Pertama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menjadikan Abu Bakar itu sebagai imam. Padahal yang lain selain Abu Bakar ketika itu, pada zaman sahabat ketika itu, ketika Rasulullah masih hidup, ada sahabat lain yang hafalan Al-Qurannya itu lebih banyak. Seperti Ubay bin Ka'ab, itu lebih banyak hafalannya daripada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Rasulullah itu mendahulukan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu lebih paham fikih. Dan juga karena dalam permasalahan sholat itu akan terjadi banyak permasalahan. Misalkan kalau imam lupa seperti ini, maka apa yang dilakukan? Misalkan kalau imam lupa tasyahud awal, sudah berdiri, apakah dia itu kembali lagi apa tidak? Kalau lupa kunut kembali lagi apa tidak? Apakah sujud sahwi apa tidak? Apakah kalau lupa dan lain sebagainya, terjadi banyak hal di dalam sholat. Dan ini membutuhkan fikih. Lebih dibutuhkan fikih daripada hafalan Al-Quran. Iya kan? Oleh karena itu, orang yang paham fikih itu didahulukan ketika menjadi imam daripada orang yang hafal Al-Quran. Sedangkan makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamukum bisunnah. Jadi orang yang menjadi imam yang pertama kali adalah orang yang hafal Al-Quran. Kemudian baru orang yang mengetahui, yaitu mengetahui. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamu hijrah. Jadi kemudian kalau di dalam fikih sama, maka lihat siapa yang lebih dahulu hijrahnya, yaitu hijrah ke Madinah. Kalau fa'inkanu fil hijrati sawa'an, kalau di dalam hijrah itu sama semuanya, maka didahulukan yang fa'qdamuhum sinnan, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Maka di sini apa fayuqad? Maka di sini di dalam hadis ini kan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi orang yang dia itu hafal Al-Quran, kemudian didahulukan. Kenapa seperti ini di dalam hadis ini? Padahal kita jelaskan, orang yang paham fikih itu didahulukan daripada orang yang hafal Al-Quran ketika menjadi imam.
Sedangkan dalam hadis ini disebutkan orang yang hafalannya Al-Quran itu lebih banyak itu didahulukan. Itu artinya menjadi imam. Ini maksudnya apa? Yaitu maksudnya pada zaman dahulu itu orang yang paham fikih itu mesti dia itu orang yang dia itu memiliki hafalan, dia itu paham fikih. Jadi mereka itu semua itu paham fikih. Jadi kebanyakan mereka sudah paham fikih, paham sholat. Jadi mereka sudah paham fikih sehingga untuk menentukan siapa yang didahulukan ini cuma dilihat setelahnya, apa yaitu siapa yang hafalannya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka di dalam fikih itu sama. Karena mereka di dalam fikih itu sama. Artinya pengetahuan fikihnya itu sama. Tidak si fulan itu lebih paham fikih dari si fulan, tidak. Karena kebanyakan itu mereka itu apa? Sama pemahaman fikihnya. Sehingga di sini disebutkan ya umul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Sehingga yang dilihat selanjutnya adalah siapa yang paham, siapa yang lebih banyak hafalannya. Begitu. Jadi bukan maksud hadis ini adalah orang yang hafalannya banyak itu dikedepankan dari orang yang ahli fikih. Tidak. Tidak. Tetapi apa? Tetapi orang yang ketika di situ sudah hadir semua orang yang paham fikih, tidak ada yang lebih paham, artinya sama pemahamannya terhadap fikih sholat, maka sudah siapa yang lebih banyak hafalannya, siapa di antara mereka, maka dia itu yang menjadi imam, begitu, menjadi imam. Sekarang pembahasan yang sangat penting, yaitu orang yang sholat di dalam masjid. Kemudian kalau jaraknya antara imam yang paling belakang itu sangat jauh, apakah tetap sah? Dan bagaimana syarat-syaratnya? Kalau di luar masjid, apakah ada perbedaan? Maka ini yang akan kita bahas setelah ini. Jadi teman-teman yang mikrofonnya masih nyala untuk dimatikan. Kemudian, sekarang dan dia itu berkumpul dengan imam. Apa syaratnya berkumpul itu dengan imam? Ini disebutkan sekarang. Sekarang musannif menyebutkan wa ayyu maudhi shalla fil masjid bi sholatil imami fihi. Tempat dimanapun, yaitu di dalam masjid, ketika makmum sholat bersama imam, maka disyaratkan apa? Dia itu alimun bisolatihi, yaitu makmum itu harus mengetahui sholatnya imam. Artinya apa? Artinya ketika imam ini dia itu bermakmum dengan imam, maka syaratnya adalah dia itu harus mengetahui imam. Syaratnya apa? Dia itu harus mengetahui imam. Wa huwa alimun bisolatihi ajza'u. Begitu ya. Jadi musannif mengatakan apa? Yaitu syarat agar sah sholatnya, syarat agar sah sholat seorang makmum adalah dia mengetahui imam. Mengetahui imam ini dengan bagaimana? Dengan melihat imam. Atau melihat orang yang melihat imam. Artinya apa? Melihat shaf yang melihat imam. Berarti bisa. Atau dia itu mendengar suara imam. Maka ini juga sah. Mendengar suara imam.
atau mendengar suara orang yang menyambungkan suara imam, yaitu mubalik. Jadi kan zaman dulu ada istilahnya mubalik. Mubalik ini siapa? Yaitu orang yang dia itu menyambungkan suara imam. Artinya apa? Kan jamaahnya banyak. Imam suaranya tidak sampai ke belakang. Sehingga di titik di mana suara imam itu sampai terakhir, maka di situ berdirilah seorang yang menyambungkan suara imam. Ketika imam bilang Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar. Ini namanya apa? Mubalik. Mubalik ini yang menyambungkan suara imam. Seorang makmum yang mendengar suara imam dari seorang mubalik ini, hukumnya sah. Boleh. Walaupun seandainya seorang mubalik ini tidak dalam sholat, artinya dia hanya menyampaikan. Dia hanya kerjaannya menyampaikan saja. Dia duduk, kemudian menyampaikan suara imam. Imam Allahu Akbar, kemudian mubalik mengatakan Allahu Akbar. Nah, maka ini sholatnya sah. Makmum yang mendengar suara mubalik ini hukumnya apa? Sholatnya hukumnya apa? Sah. Hukumnya sah. Begitu. Jadi mengetahui gerakan imam, itu dengan apa? Dengan melihat imam. Atau melihat orang yang melihat imam. Atau dengan mendengar suara imam. Atau dengan mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam. Begitu. Ini ada permasalahan. Kalau seandainya, kan tadi, ini sudah paham ya? Ini masalah pokoknya. Kalau seandainya, dia ini mendengar suara yang orang yang menyampaikan imam, suara mubalik. Tapi mubalik ini tidak dalam sholat. Di luar sholat kan boleh tadi kita sebutkan. Asalkan adil. Mubalik. Adil. Orang yang adil. Ini boleh. Orang ini, kalau orang yang menyambungkan suara imam ini pergi, tiba-tiba pergi dia. Apa yang harus makmum lakukan? Kan dia itu berpedoman pada suara orang ini. Ternyata orang ini pergi, karena orang ini nggak ikut sholat tadi. Dia hanya menyambungkan suara imam. Dia ini pergi. Apa yang harus makmum lakukan yang dia ini berpedoman pada suara orang ini? Maka dilihat. Kalau memang sekira orang yang pergi tadi, yaitu mubaliknya tadi ini, kemungkinan akan kembali, ini diharapkan bisa kembali. Artinya biasanya seperti itu, biasanya kembali orang ini. Ngambil barang kemudian kembali dengan cepat. Maka nggak apa-apa menunggu mubalik ini. Kalau tidak, harus dia itu mufarokoh. Niat mufarokoh dengan imam. Kalau tidak, sudah tidak ada harapan dia akan kembali. Ya sudah, nggak usah ditunggu. Langsung mufarokoh. Artinya apa? Langsung memutuskan dia sholat munfarid. Begitu. Karena dia sudah tidak ada yang menghubungkan suara imam itu sudah tidak ada. Kan dia tahu gerakan imam, posisinya imam itu dengan suara orang ini tadi. Ternyata dia pergi. Nah, makanya bagaimana? Ya tak sudah. Kalau kemungkinan dia ini akan kembali, ditunggu. Kembali dengan cepat ya ditunggu. Kalau tidak, mufarokoh. Kalau tidak ya sudah, dia memutuskan sholat sendiri. Meneruskan sholatnya secara sendiri. Begitu. Seperti itu. Kemudian, malam yataqaddam alaihi. Artinya apa? Orang itu bermakmum itu sah jika tempat dia itu tidak mendahului imam. Sekarang posisinya. Sekarang kita membahas posisi. Artinya apa? Artinya makmum itu posisinya tidak boleh mendahului imam. Dikatakan mendahului itu apa? Yaitu ketika tumitnya makmum mendahului tumitnya imam. Kalau sampai seperti ini, maka tidak sah sholatnya makmum. Tidak sah. Karena dia bermakmum. Maka posisinya itu tidak boleh mendahului imam. Di mana letak dia itu mendahului apa tidak? Yaitu dilihat tumitnya. Kalau tumitnya mendahului, maka dikatakan dia itu mendahului imam dalam posisi. Maka syarat selanjutnya yang disebutkan oleh musannif malam yataqaddam alaihi.
yaitu makmum posisinya itu tidak boleh mendahului imam. Apa yang dikatakan mendahului? Tumitnya. Apa yang dikatakan mendahului itu tumitnya. Ketika berdiri tumitnya itu selama tidak mendahului imam maka sah. Artinya apa? Seandainya sejajar sah. Itu sah juga. Ini tapi syarat ini itu kalau dia itu sholat dengan satu arah dengan imam. Sholat satu arah dengan imam. Kalau sholatnya tidak satu arah dengan imam. Apa ada sholat yang tidak satu arah dengan imam? Artinya imam hadap ke sini, misalkan hadap ke timur, kemudian makmumnya hadap ke selatan. Apa ada seperti itu? Ada. Sholat di Ka'bah. Artinya sholat di sekeliling Ka'bah. Itu mereka kan muter. Ya kan? Jadi mereka yang tidak berada pada arah imam, itu boleh posisinya mendahului imam. Karena mereka posisinya kan muter. Ini Ka'bah di tengah, kemudian mereka sholat di sekeliling Ka'bah. Imamnya kan satu. Orang yang dia itu sholat tidak searah dengan imam, maka boleh mendahului imam posisinya. Boleh, karena tidak searah dengan imam. Dia tetap bermakmum. Karena tidak searah dengan imam, maka boleh mendahului imam dalam posisinya. Kita katakan patokannya adalah tumit. Tidak hanya ini ya, gambaran orang yang boleh mendahului imam dalam posisi. Masih banyak. Masih ada lagi. Begitu. Kita gambarkan tadi apa orang yang sholat di sekeliling Ka'bah. Ini Ka'bah di depan kita. Kemudian sholat makmum imam, kemudian makmum belakangnya. Makmum yang tidak di arah imam, maka boleh mendahului imam. Tidak sejajar dengan garisnya imam. Kalau diukur akan mendahului, maka boleh. Seperti itu boleh. Kemudian, kita katakan bahwasanya patokannya itu akib. Akib itu adalah tumit. Tumit itu adalah patokannya. Artinya kapan dia dikatakan mendahului imam dalam posisi satu arahnya, ketika tumitnya itu mendahului imam. Jadi selama tumitnya tidak mendahului imam, itu hukumnya sholatnya sah. Hukumnya apa? Sholatnya sah. Kalau seandainya tumitnya sama juga sah, sholatnya keduanya sah, sholatnya makmum juga sah. Tetapi disunahkan untuk dia itu di belakang imam sedikit, tidak sejajar. Kalau tumitnya sejajar, tidak apa-apa, sholatnya itu sah, keduanya sholatnya sah, sholatnya makmum sah. Kalau tumitnya sejajar. Kenapa kita harus tahu tumit? Karena ada orang yang dia itu posisi kakinya itu kalau dilihat dari depan, misalkan dia sholat 2 orang, kemudian kalau dilihat dari posisi kaki yang depan yaitu jarinya, itu bisa saja dia mendahului imam, tetapi tumitnya itu di belakang imam. Maka ini tetap sah karena dia kakinya panjang mungkin. Maka patokannya itu adalah tumit. Jadi seandainya jarinya ini mendahului imam, jari depannya ini mendahului imam. Dia sholat berdua misalkan, jari depannya mendahului imam, jari kaki ya, jari kakinya mendahului imam. Selagi tumitnya ini tidak mendahului imam, maka sah sholat. Sejajar atau di belakang imam, maka sah sholatnya, maka sah. Masya. Kemudian, sekarang musannif menyebutkan, oh ternyata waktunya sudah habis ya. Ini pertemuan berikutnya, ini masalahnya luar biasa sekali. Pertemuan berikutnya, ini kalau orang di dalam masjid, ini tidak ada jarak ditentukan. Artinya, walaupun jauh tidak apa-apa asalkan dalam masjid. Tetapi kalau di luar masjid itu ada ketentuannya. Berapa jaraknya. Kemudian, selain itu, syarat orang itu harus mengetahui imam. Dan kemudian, orang yang sholat di luar masjid itu tidak boleh ada penghalang
yang menghalangi imam. Kalau seandainya ada penghalang, baik penghalang melihat imam atau penghalang untuk menuju imam, maka ini nggak sah sholatnya. Maka di sini akan kita bahas yang pembahasan yang luas sekali, karena ini berkaitan apakah misalkan kalau ada orang yang sholat, dia itu mengetahui imam, tetapi dia dan imam itu ada sungai misalkan. Imam di ujung sungai sana, artinya ini sungai, imam di ujung sana, kemudian makmum di ujung sini. Apakah ini sah? Tetapi ini dia tetap bisa melihat imam, tapi ada sungainya. Atau ada api. Ini apakah sah? Atau sholat yang saya tulis tadi, yaitu di perahu. Perahu yang maksyufah, yaitu perahu yang terbuka. Imam di perahu, makmum di perahu. Ini apakah sah? Maka ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Jadi teman-teman yang istiqomah. Ya. Kemudian saya sebelum menutup ini, kan kita akan bahas pembahasan kemarin tentang akidah, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha. Pertama kita katakan Allah itu maujud, Allah itu ada. Kemudian Allah itu bersifat qadim. Qadim itu artinya apa? La bidayata li wujudi. Artinya Allah tidak berpermulaan. Tidak ada awalnya. Tidak berpermulaan. Artinya apa? Adanya Allah itu tidak berpermulaan. Tidak seperti adanya manusia. Adanya makhluk. Adanya makhluk itu berpermulaan. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Manusia dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini namanya berpermulaan. Ini namanya berpermulaan. Dulunya tidak ada, menjadi ada. Ini berpermulaan. Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, wal awal. Allah itu awal. Awal ini di sini apa? Ai la bidayata li wujudihi. Artinya ada tanpa permulaan. Karena kalau Allah itu berpermulaan, kalau seandainya Allah itu seperti makhluk berpermulaan, maka akan membutuhkan sesuatu yang lain yang menjadikannya berpermulaan. Iya kan? Karena sesuatu itu ketika berpermulaan ada sesuatu yang lain yang menjadikannya berpermulaan. Seperti manusia, kita berpermulaan, kita tidak mengadakan diri kita untuk berpermulaan, tetapi ada sesuatu yang lain, zat lain, yaitu Allah yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, berpermulaan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berpermulaan ada awalnya, maka membutuhkan sesuatu yang lain yang menjadikannya dari tidak ada menjadi ada. Kalau seperti itu maka bukan Tuhan. Kenapa? Karena pertama membutuhkan. Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka kalau dikatakan Allah itu tidak berpermulaan, artinya berpermulaan. Kalau seandainya dikatakan Allah berpermulaan, ada awalnya, maka membutuhkan yang lain. Maka yang lain ini akan membutuhkan yang lain juga, karena dia juga berpermulaan. Yang lain ini juga akan membutuhkan. Maka ini namanya tasalsul. Atau menimbulkan daur. Daur ini juga keduanya ini mustahil. Keduanya ini daur dan tasalsul ini mustahil. Daur itu seperti apa? Misalkan Zaid, Zaid ini tidak ada kecuali yang menjadikannya adalah Bakar. Bakar ini tidak ada kecuali yang menjadikannya Umar. Umar ini tidak ada kecuali yang menjadikannya Zaid. Jadi muter, ini nggak akan ada ini. Ini mustahil seperti ini. Nah, kalau Allah berpermulaan akan menimbulkan seperti ini. Allah tidak ada. Allah kalau seandainya Allah sebelumnya itu berpermulaan, maka sebelumnya itu membutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini membutuhkan Allah. Dan Allah membutuhkan sesuatu yang ini daur namanya. Ini enggak mustahil. Atau menimbulkan tasalsul. Tasalsul itu kalau Allah itu berpermulaan, maka membutuhkan sesuatu yang lain yang mengadakannya. Sesuatu yang lain yang mengadakannya membutuhkan sesuatu yang lain lagi yang mengadakannya. Sesuatu yang lain lagi yang mengadakannya membutuhkan sesuatu yang lain lagi yang mengadakannya sampai tidak ada ujungnya. Dan ini mustahil. Ini mustahil. Dan sesuatu yang mengarah kepada mustahil itu mustahil, berarti pasti Allah itu
tidak berpermulaan, tidak ada awal. Sedangkan yang ada awalnya itu makhluk. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu." Allah Subhanahu Wa Taala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ya, silakan moderator, mungkin ada satu pertanyaan. Ya, teman-teman, kalau yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau Ya. kita udah masuk ke masjid, mau sholat jamaah, tiba-tiba kita melihat bahwa imam ini tidak memenuhi syarat, karena kita mungkin tahu orangnya siapa begitu Ustaz. Nah lalu, bolehkah kita menjadi makmum dari salah seorang jamaah lain yang ada di depan kita? Nah mungkin yang dia jamaah menjadi makmum. Ya, saya menjadi makmum. Dia juga menjadi makmum, tidak. Itu hukumnya makruh. Jadi orang itu nggak bisa bermakmum pada orang yang bermakmum. Oh begitu. Meskipun dia seandainya sudah selesai sholatnya, dia makmum masbuk. Sekarang dia sudah tinggal meneruskan sholatnya. Ini hukumnya makruh seperti itu. Hukumnya makruh. Ya, begitu. Kita tidak bermakmum pada orang yang bermakmum. Hukumnya apa? Makruh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Ya. Iya, tidak sah. Ketika ada orang yang misalkan dia itu nggak bisa membaca huruf dalam Fatihah, kemudian dia yang bermakmum ini, dia itu bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna. Semua huruf dia bisa. Sedangkan imamnya ini ada huruf yang tidak bisa dia. Maka dia nggak boleh bermakmum sama dia. Hukumnya ini nggak sah. Sholatnya makmum nggak sah. Ya. Bagaimana? Ya, kita nggak bermakmum sama dia. Tidak bermakmum, sholat sendiri. Tidak boleh kita bermakmum sama orang yang kita tahu dia itu ummi. Artinya nggak ada huruf, misalkan dia itu nggak bisa, ada huruf yang dia itu tidak mampu, sudah nggak bermakmum sama dia. Begitu. Nggak. Dan tidak mengikuti sholatnya, sudah nggak usah jamaah sendiri. Bikin jamaah sendiri. Amin sih. Moderatornya gimana ini ya? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Izin chat ada yang nanya. Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kan tadi kan tadi Ustaz ada hadisnya tentang kalau kita sholat berjamaah, kita sebagai imam kita harus memendekkan bacaan karena imamnya ada yang tua. Lantas bagaimana kalau imamnya itu santri semua Ustaz? Nah, jadi mereka imam membaca hafalannya untuk melancarkan gitu. Apakah boleh Ustaz panjang-panjang Ustaz? Karena yang imam santri semua, udah nggak ada orang tua Ustaz. Boleh nggak gitu? Kalau imam, kalau mau bertanya. Kalau makmumnya ini dia itu ridho, makmum yang khusus ini ridho, yang setiap hari bersama dia ridho, ya bisa aja.
Oh, berarti tergantung makmumnya Ustaz ya. Iya, Oh, robu bitatwil bahasa mereka. berarti nggak masalah Ustaz ya kalau walaupun panjang-panjang. Yang penting mereka Asalkan ridho dan nggak ada oh, orang lain datang ke situ. oke Ustaz. Syukran Ya. Ustaz, barakallahu fiikum. Saya izin bacakan yang di room chat ya Ustadz. Ini pertanyaan Pertanyaan itu Apa? di Screenshot aja. ya karena waktunya sudah habis ada kajian sini. Siap. Ya, jadi dari saya cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikut. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis. Nanti bersama moderator di screenshot dan dikirimkan ke saya. Insya Allah nanti kita akan jawab di grup atau di saluran. Itu insya Allah ta'ala. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan bacaan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Maria, kalau mau bertanya bisa tulis room chat aja ya. Ya Ustazah.